Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibati fillah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang al-mal al-muzakkah, yakni harta yang wajib dizakatkan. Sebagaimana telah kita singgung di awal pembicaraan tentang pengertian zakat, di situ kita sebutkan imalin muayyan, yakni pada harta tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta. Namun ada beberapa harta saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini yang pertama ada al-athman, yakni alat tukar menukar. Di situ ada az-zahab, ada fiddah, kemudian al-awraq an-naqdiyah, ada emas, ada perak, kemudian ada mata uang. Kemudian yang kedua ada as-sa'imatu min bahimatil an'am, yakni binatang ternak yang digembalakan. Nah, ini juga wajib untuk dizakatkan. Kemudian yang ketiga ada al-kharij minal ardh, yakni barang yang diambil dari tanah. Nah, di situ akan dibahas ya, ada az-zuru' was-thimar, ya, tanaman dan buah-buahan. Kemudian ada juga al-ma'din wal-rikaz, yakni barang tambang dan barang temuan. Kemudian yang berikutnya ada urudut tijarah, yakni barang dagangan. Nah, 4 komoditi inilah yang wajib dizakatkan. Adapun selainnya, seperti misalnya seseorang memiliki mobil ya yang digunakan untuk pribadi, maka ini tidak wajib zakat. Nah, baik. Kita masuk ke materi yang berikutnya tentang perincian dari 4 hal tadi. Nah, kita mulai dengan al-athman. Nah, kita ingin tahu, atau setelah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa di antara syarat wajib zakat itu ada nisab. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih nisab dari alat tukar menukar, baik emas maupun perak ataupun uang. Nah, di sini kita lihat. Nah, yang pertama kita ingin melihat az-zahab. Berapa sih nisab dari az-zahab ini? Nah, nisab dari az-zahab itu sama dengan 20 mithqal, ya. Atau kalau dengan timbangan kita saat ini kurang lebih sekitar 85 gram. Nah, maka di sini ketika seseorang memiliki emas sebanyak 85 gram, maka di akhir tahun dia harus mengeluarkan zakatnya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang memiliki emas, ya, perhiasan, apakah dia wajib menzakatkan? Nah, dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama, namun ya kita berjalan sesuai dengan mazhab yang digunakan oleh penulis buku, di mana di situ disebutkan bahwa ya untuk perhiasan itu tidak kena dengan zakat. Nah, kemudian fiddah, berapa sih nisab dari fiddah? Berapa nisab dari fiddah? Nah, untuk fiddah itu nisabnya sama dengan atau sebanyak 200 dirham. Ya, yang mana dengan ukuran sekarang itu sama dengan 595 gram. Nah, ketika seorang memiliki ya perak sebanyak ini, maka dia harus mengeluarkan zakatnya di akhir tahun. Nah, ini untuk keterangannya berapa ukuran 1 dirham, berapa ukuran 1 mithqal atau 1 dinar. Nah, sekarang kita ingin tahu ya uang, ya berapa nisab uang? Jika seorang memiliki uang, berapa sih jumlahnya sehingga dia wajib zakat? Nah, di sini ya untuk uang itu nisabnya diukur dengan qimatu aqalli an-nisabain, yakni qimatu aqalli an-nisabain, yakni nilai yang terendah dari 2 nisab ini, yakni dari emas dan perak. Artinya apa? Seseorang sekarang ya ketika dia ingin mengetahui berapa ya nisab untuk uang yang dia miliki, maka dia harus mengetahui ya berapa nilai dari
nisab emas dan perak. Nah, ketika uangnya tersebut ya mencapai nilai ya salah satu di antara keduanya ini, maka itu sudah termasuk atau sudah mencapai nisab dari uangnya. Kita contohkan misalnya. Nah, di saat ini misalnya harga emas itu kurang lebih sekitar 931.599. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa nisab emas, maka kita kalikan ya harga tersebut dengan 85, di mana jumlahnya menjadi sekitar 79.185.575 rupiah. Nah, ini untuk nilai nisab emas. Nah, berapa kalau fiddah? Untuk sekarang itu harga perak kurang lebih sekitar 11.461 rupiah. Nah, tinggal kita kalikan kali 595 gram ini sehingga menjadi 6.819.295 rupiah. Nah, maka di sini ya yang dimaksudkan dengan qimatu aqallin nisabain, yakni nilai terendah dari kedua nisab tersebut. Nah, kita tadi sudah menemukan ya berapa nisab dari emas ketika dirupiahkan. Nah, maka di sini seseorang ya ketika dia memiliki uang sebanyak 6.819.295 dan itu sudah berlalu selama 1 tahun, ya maka dia wajib zakat. Dia harus mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih yang harus dikeluarkan ya, dari uang yang dimiliki tersebut. Nah, untuk zakat yang harus dikeluarkan itu sama dengan rubu'ul usyur, ya, 1/4 dari 1/10, ya, yakni 2,5%. Nah, jadi ketika seseorang memiliki ya emas sebanyak 85 gram dan itu sudah berlalu 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, begitu pula dengan fiddah, kemudian dengan mata uang seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian sekarang coba kita lihat di sini untuk perinciannya. Kita bisa melihat di sini. Nah, jadi yang tadi yang saya sampaikan adalah bagian dari ini. Nah, sekarang misalnya di sini harga emas yang saya sebutkan tadi seperti ini. Nah, kemudian harga perak. Nah, di sini harga perak yang sekarang. Nah, tapi untuk normalnya itu harganya sekitar sekian. Nah, maka di sini ya, ketika seseorang ingin mengetahui berapa uang, berapa nisab dari uang yang dia miliki, maka dia lihat di sini harga nisab dari emas itu sekitar 79 juta sekian. Kemudian perak itu 6 juta sekian. Maka dia ambil yang terendah dari ini, yakni 6.819.295. Maka ketika dia memiliki uang sebanyak ini, maka dia sudah terhitung memiliki nisab, yang mana uang tersebut kalau masih ya tetap di tangannya sampai akhir tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita kalau kita ingin mengeluarkan zakatnya? Nah, cara menghitungnya gampang. Ya, tinggal antum ya kalikan ya jumlah uang yang antum miliki dengan 2,5%. Nah, contoh misalnya 79 juta ini dikalikan dengan 2,5%, maka zakat yang akan dikeluarkan itu sebanyak 1.979.639. Ya. Nah, perak juga seperti ini. Nah, hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.